Dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian, serta mendirikan sholat, wa aqamas sholat, tetap mendirikan sholat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun apapun selain hanya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk orang yang mendapat petunjuk. Hadirin, jadi memakmurkan masjid dengan keyakinan kepada Allah, keimanan, dengan yakin kepada hari akhir, menegakkan sholat dan membayar zakat, ini merupakan paket yang akan mendatangkan hidup ini senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang diberi nikmat mencintai masjid, karena satu di antara 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah pada saat tiada naungan di yaumul akhir adalah orang-orang yang cinta masjid. Ada yang datang ke masjid, sholat, pulang, datang akhir, pulang paling awal. Tidak ada yang dilakukan lain di masjid selain datang sholat. Ini lebih baik daripada yang tidak sama sekali. Tapi apakah cinta ke masjid? Perlu kita pertimbangkan ini. Ada yang datang ke masjid lebih awal, kemudian pulang dari masjid, dia rogoh sakunya, dia masukkan sesuatu ke masjid, sedekah. Ini kelihatannya lebih baik dari yang pertama, karena dia sadar bahwa di masjid itu membutuhkan biaya, listrik, air, perawatan, kemudian untuk menggaji marbot dan berbagai hal untuk perbaikan. Dia tidak mau datang ke masjid hanya untuk kepentingan dirinya, padahal setiap tempat sholat itu memerlukan biaya. Dia tidak mau ke masjid dibiayai oleh orang lain, sehingga dia datang ke masjid, pulangnya harus berbuat sesuatu untuk masjid. Saya kira ini lebih baik dari yang pertama. Ada lagi yang ke masjid datang lebih awal, sibuk merapikan masjid. Dia datang berusaha menyapu, kalau ada yang belum, dia bantu buka pintu masjid supaya udaranya lebih segar. Dia rapikan Quran-Quran untuk mudah dibaca. Dia siapkan sajadah, dia bantu periksa sound sistemnya. Sesudah selesai sholat, zikir, doa, dia pulang lebih akhir karena dia ingin merapikan Al-Quran. Dia ingin kotor-kotor yang sudah ada dibersihkan. Masya Allah, saya kira ini jauh lebih baik lagi. Dia bukan marbot, dia bukan pengurus masjid, tetapi dia ingin sekali orang menjadi nyaman ke masjid. Kemudian sesudahnya juga masjid menjadi sangat rapi, dan dia tidak lupa, dia bekerja lebih keras supaya setiap hari bisa berbuat sesuatu untuk masjid, supaya bisa menyumbang masjid, karena dia sangat mencintai masjid ini. Tapi ada lagi selain yang ketiga barusan, dia selalu meluangkan waktu di luar kesibukan bekerjanya. Ada satu hari spesial untuk masjid. Dia tanya kepada DKM-nya,
minta izin, izinkan saya ingin berkhidmat menggosek toilet, merapikan ke kamar mandi. Masya Allah, ini dilakukan oleh guru saya, hadirin, ulama besar yang minta izin untuk membersihkan masjid-masjid. Dan saya tahu dari muridnya, gosek toilet, pangkas, menyapu daun-daun, kotoran-kotoran, dan dia lakukan semua ini tidak untuk diposting, tidak untuk diketahui orang. Dia lakukan semua ini karena cinta ke masjid, cinta kepada Allah yang memberikan hidayah. Dia bisa jadi Islam, dia mengenal Islam, dia bisa ke masjid, dimudahkan oleh Allah ke masjid. Maka syukurnya adalah selain mengeluarkan uang, juga mengeluarkan waktu lebih lama untuk merapikan masjid, juga pikiran bagaimana orang lain menjadi nyaman dan aman di masjid. Memberikan masukan kepada DKM, menjadi volunteer merapikan sendal tanpa ragu, tanpa ingin diketahui, dipuji, dihargai orang lain. Masya Allah. Dan Allah melihat semuanya. Allah melihat yang hanya datang